Selamat mengikuti ibadah secara daring kepada seluruh warga Jemaat GKI Gunung Sahari. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, bahwa pada hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk merayakan Hari Pentakosta, Hari Turunnya Roh Kudus. Kita percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kita untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Tuhan. Sumber karunia yang menghimpun kita sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli, serta sumber kekuatan yang melibatkan kita dalam misi kerajaan Allah. Gereja Kristen Indonesia memiliki tradisi yang indah untuk merayakan Hari Pentakosta. Di setiap Hari Pentakosta, Jemaat GKI menyerahkan persembahan syukur tahunan. Setiap kali kita mempersiapkan dan kemudian menyerahkan persembahan syukur tahunan kita diingatkan ulang pengakuan iman kita bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan dan bahwa segala milik kita berasal dari Tuhan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Hagai 2 ayat yang ke-9. Kali ini saat kita belum dapat beribadah di gereja, kita tetap dapat menyerahkan persembahan syukur tahunan kita kepada Tuhan melalui transfer bank BCA nomor rekening 391 300 2268, virtual account BCA, QR BCA, ataupun memasukkan persembahan kita ke dalam amplop, lalu dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Silakan membaca cara penyerahan persembahan di apps GKI Gunsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat menyerahkan persembahan syukur tahunannya sampai akhir bulan Juni 2021. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menolong setiap kita dalam mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam kebaktian Hari Pentakosta dengan membawa persembahan syukur tahunan kita. Demikianlah warta lisan hari ini. Jemaat Kristus, lilin sudah dinyalakan. Apinya melambangkan kehadiran Roh Kudus yang hari ini turunnya kita rayakan. Yesus yang datang ke dunia menyatakan karya keselamatan Allah telah bangkit. Ia yang mati demi menebus dosa dunia sudah mengalahkan maut. Ia hidup dan telah naik ke surga. Ia juga akan datang kembali untuk melanjutkan karya kasih Allah. Pada hari ke-50 sesudah kebangkitannya, Ia juga mengutus Roh-Nya untuk menjadi penolong dan penghibur kita dalam melakukan panggilan, mewartakan kasih-Nya bagi dunia. Mari bersukacita merayakan kehadiran Roh Kudus di tengah kita, dan mari bersyukur atas kebaikan-Nya. Seperti pemazmur mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mazmur 118 ayat yang pertama. Hari Pentakosta, panen
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku bahwa pertolongan bagi kita dalam hidup dan dalam kebaktian hari Pentakosta ini hanya dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita diselamatkan oleh anugerah kasih Allah, kita sebagai pribadi maupun gereja juga dipanggil untuk mewartakan kasih-Nya kepada dunia. Dalam pimpinan Roh Kudus, kita dipanggil untuk peduli akan dunia dan pergumulannya. Kita juga dipanggil untuk menyatakan kehadiran Allah dan kerajaan-Nya di tengah-tengah dunia melalui kesaksian hidup kita. Kita, gereja, dipanggil untuk bersaksi akan kasih Allah, anugerah pengampunan dan keselamatan oleh-Nya, serta penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Walau mungkin kita harus menanggung derita, marilah kita tetap bersuka cita, menyambut panggilan untuk memberitakan dan bersaksi akan Injil-Nya. Demikianlah panggilan bagi kita seperti yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru doa kami. Dan inilah pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, sekalipun kita rindu untuk terus melakukan kehendak-Nya, dalam kelemahan kita sering gagal melakukan kehendak Tuhan dan mendukakan hati-Nya. Tetapi Allah yang berpengasihan senantiasa mengasihi kita dan menganugerahkan pengampunan. Berita anugerah kita dengar dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai dengan 5. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa,
dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur dan sukacita ketika dalam kebaktian hari ini kami boleh kembali memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, Roh Penghibur yang senantiasa menjadi sumber penghiburan dalam kami menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai macam dinamika yang seringkali juga membuat kami mengalami kesedihan dan penderitaan. Kami juga bersyukur ketika kami boleh memperingati akan hari Pentakosta yang kami diingatkan akan roh kebenaran yang senantiasa menuntun kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami juga memohon kiranya Roh Kudus yang menuntun kami ketika kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah kiranya di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mampu mengerti dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar. Berkati pula hamba-Mu sehingga apa yang telah dipersiapkan juga boleh seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan pasal 16 ayat 4b sampai dengan 15, demikian dituliskan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku,
Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar kedua dalam tarik atau perhitungan tahun Yahudi. Hari raya yang dirayakan pada hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hasil dipersembahkan kepada Allah. Dan tradisi yang indah ini, yakni memberikan hasil panen sebagai persembahan saat Pentakosta, tetap kita pelihara sampai hari ini. Oleh karenanya nanti dalam kebaktian ini pun kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik kita sebagai persembahan syukur tahunan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia menjanjikan akan hadirnya Roh Kudus yang akan berkarya di dalam diri setiap muridnya dan setiap orang yang percaya kepadanya. Turunnya Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta. Dan saat itu terjadi pada waktu banyak orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem dari berbagai penjuru negeri, dan banyak juga penganut agama Yahudi dan bangsa-bangsa lain, yang membuat kejadian itu kemudian lebih banyak diketahui oleh orang, lebih umum diketahui oleh orang, dan ketenarannya tersebar dengan lebih cepat dan lebih jauh. Dan hal ini akan berperan besar dalam pekerjaan pemberitaan Injil ke seluruh bangsa. Tema kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini adalah Dia pergi supaya kita bersaksi. Tuhan Yesus pergi meninggalkan para murid, tetapi Roh Kudus hadir sebagai panggilan untuk kemudian kita bersaksi, akhirnya dapat dijalani. Bersaksi pada dasarnya adalah meneruskan kisah atau hal yang kita saksikan atau yang kita alami dan kita pahami. Sebuah kesaksian dapat menggerakkan hati, dapat membuat seseorang menjadi yakin terhadap apa yang kita saksikan. Apalagi jika kesaksian tersebut kemudian dibingkai dalam kisah yang indah dan menyentuh hati. Namun sejauh mana
kesaksian tersebut sungguh-sungguh memberitakan kebenaran sejati yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita dapat mengetahui apakah kita mempersaksikan karya Tuhan atau sekedar memamerkan berkat yang kita terima? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa pertanyaan ini penting? Sebab Tuhan adalah misteri terbesar bagi kita, bagi manusia. Apa yang kita pahami tentang Tuhan bisa saja hanyalah apa yang telah dinyatakan kepada kita. Dan itu pun seringkali kita gagal dalam memahaminya. Oleh karena itu, kita kadang-kadang dalam konteks masing-masing bisa sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang sebuah pernyataan firman di dalam kehidupan kita. Banyak kesaksian-kesaksian yang pada akhirnya justru sekadar sebuah cerita dan kisah yang indah tanpa menyatakan karya penyelamatan Kristus bagi kita. Dan godaan untuk kemudian mendapat pujian, mendapat apresiasi dari sesama, biasanya membuat kita lupa bahwa sosok yang sedang kita nyatakan, sedang kita saksikan, yaitu hanyalah Tuhan. Menjadi saksi bagi Tuhan perlu ada di dalam tuntunan hikmat dan pengertian yang benar. Sebab panggilan bersaksi jelas dinyatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan Roh Kudus akan bersaksi tentang Dia. Yohanes mengatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memberikan kesaksian tentang siapa itu Tuhan Yesus. Roh kebenaran dapat menyaksikan siapa Tuhan Yesus sesungguhnya, karena ia berasal dari Allah sendiri. Meskipun Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran untuk bersaksi tentang Dia, namun bukan berarti hal ini membebaskan peran dan tanggung jawab para murid untuk menjadi saksi. Para murid tetap harus bersaksi juga. Artinya para murid bersedia untuk dilibatkan dalam karya pemberitaan Injil. Para murid tidak lepas tangan. Misalnya dengan mengatakan biarlah Roh Kudus sendiri yang berkarya. Melainkan mengatakan saya siap berkarya bersama dengan Roh Kudus. Dan hal ini menjadi menarik bila kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita melihat ada orang yang kesulitan, kita tahu ada orang yang menderita, kita kemudian merasa cukup berucap, aduh kasihan. Atau hanya mendoakan kiranya Tuhan menolong mereka. Tanpa kemudian ada aksi nyata, kita berbuat sesuatu untuk mereka. Roh Kudus tentu akan menolong mereka, tetapi kita pun harus mau dipakai. Kita menyediakan diri untuk menolong orang yang menderita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil para murid untuk menjadi saksinya, ini adalah sebuah bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada para murid yang selama ini hidup bersama dengan Tuhan Yesus, yang menyertai Tuhan Yesus dalam karya pelayanannya. Hal ini menjadi semakin nyata kalau kita memperhatikan budaya bangsa Israel tentang sebuah kesaksian. Sebuah kesaksian dinyatakan sah kalau kesaksian itu kemudian disaksikan oleh lebih dari satu orang yang bersaksi. Kesaksian itu akan menjadi sah berkekuatan hukum jikalau tadi lebih dari satu orang yang mempersaksikannya. Dan dalam bacaan Yohanes kita tahu bahwa Roh Kudus, roh kebenaran akan memberikan penghiburan, akan memampukan para murid untuk bersaksi. Peranan Roh Kudus menjadi penting supaya mereka bisa bersaksi kepada dunia. Ada 3 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yakni menginsyafkan dunia akan dosa, menyatakan kepada dunia tentang kebenaran, dan kemudian pada bagian yang ketiga, menyatakan kepada dunia tentang penghakiman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus, kalau kita lihat dalam karyanya, kemudian nyata dalam kehidupan para murid,
sehingga para murid dimampukan untuk menjadi saksi yang benar. Hal ini dimungkinkan oleh Roh Kudus yang menyampaikan kehendak Allah Bapa. Roh Kudus tidak pernah menyampaikan kehendaknya sendiri. Karena pada hakikatnya Roh Kudus tidak berkata pada dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Oleh karenanya tidak ada kesaksian yang menjadi sebuah kesaksian dusta. Selain itu, karena Roh Kudus tidak hanya berkata sendiri, melainkan meneruskan perkataan Allah, itu sebabnya dalam pernyataan Roh Kudus kepada para murid ada kuasa di dalamnya. Oleh karenanya Roh Kudus akan memampukan para murid untuk berkata-kata pada kesaksian yang benar, dan akhirnya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Bukan para murid yang ditinggikan, bukan apresiasi yang diberikan kepada para murid, tetapi kembali kepada Tuhan yang dipersaksikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas bersaksi, tugas memberitakan Injil adalah tanggung jawab yang dipercayakan kepada para murid, termasuk di dalamnya kepada kita, muridnya saat ini, kita yang percaya kepadanya saat ini. Dicurahkannya Roh Kudus kepada setiap orang percaya tidak sedikit pun mengurangi apalagi menghilangkan tanggung jawab kita untuk bersaksi. Roh Kudus dikaruniakan untuk memperlengkapi, untuk menolong kita dapat melaksanakan tugas panggilan dari Tuhan. Roh Kudus berkarya untuk memperlengkapi setiap kita sebagaimana keyakinan Rasul Paulus. Dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 26, Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau kita lihat dalam catatan Alkitab menunjukkan bahwa sebelumnya para murid dihantui oleh ketakutan, oleh kebimbangan, oleh rasa tidak percaya diri karena gurunya tidak lagi bersama dengan mereka. Tetapi ketika mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus, mereka ditolong untuk menjadi berani, untuk yakin, untuk percaya diri. Itulah sebabnya mereka dengan lantang bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka sejak peristiwa Pentakosta, para murid bersaksi dan memberitakan Injil dengan pertolongan Roh Kudus. Dan Tuhan juga telah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap kita, kepada saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kemudian memperlengkapi kita untuk kita dapat bersaksi. Meskipun kita juga menghadapi berbagai macam rupa-rupa pergumulan, tantangan hidup, tetapi mari kita belajar untuk tetap tekun dan berpengharapan. Roh Kudus yang akan menolong setiap kita dalam kelemahan kita, dalam berbagai situasi yang saat ini sedang kita alami. Roh Kudus menjadi bukti bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Dan Roh Kudus mengajak orang percaya untuk terlibat aktif dalam karyanya di tengah dunia. Roh Kudus akan menyertai kita dan memampukan kita untuk hidup sebagai murid-Nya. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus menaruh pengharapan dalam segala konsekuensi sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bahkan saat kita tidak tahu harus bertindak dan bersaksi, Roh Kuduslah yang akan membimbing kita untuk tetap mampu berkarya dan bersaksi dengan efektif di dalam hikmat dan pemahaman yang benar kepada Tuhan. Kalau kita punya hal-hal yang indah, hal-hal yang ajaib yang Tuhan izinkan kita alami, biarlah itu tidak menjadi fokus kita, melainkan menjadi dasar, menjadi modal untuk kita dapat melayani Dia, untuk kita dapat menjadi saksinya bagi sesama kita. Peristiwa Pentakosta yang hari ini kita rayakan hendak mendorong kita untuk mengingatkan kita melanjutkan karyanya di tengah dunia. Kita tidak dipanggil untuk menjadi penonton yang terpukau oleh karya Roh Kudus, tetapi kita dipanggil untuk terlibat secara aktif dalam karya Roh Kudus, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita saat ini. Kalau kita mau lihat di sekitar kita, banyak orang yang berada pada titik tak lagi mampu merangkai kata sedikit pun untuk mengucapkan doa.
kepada Allah. Karena ada beban berat yang begitu menindihnya. Dan kondisi ini tak hanya dilalui sesaat, tapi dalam kurun waktu yang lama. Bahkan pengharapan kepada Allah mulai padam. Bahkan mungkin ada yang sudah padam. Oleh karenanya, mari kita hadir menyaksikan karya kasih Allah secara nyata bagi sesama. Mari kita kembali nyalakan, kobarkan api kehidupan bagi sesama kita. Sebagaimana Roh Kudus mengobarkan semangat kita untuk bersaksi. Sehingga ketika kita hadir bagi mereka yang tertindih, yang berbeban berat, yang hampir padam pengharapannya, bahkan sudah padam pengharapannya, maka semakin banyak orang yang beroleh keberanian untuk tetap menyongsong hidup, untuk tetap melanjutkan kehidupan di dalam anugerah Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.
Sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia, dari segala abad dan tempat, sambil mengingat janji baptis kita, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan yang mengasihi kami, saat ini kami datang. Kami memohon pertolongan-Mu, agar di dalam berbagai macam situasi yang saat ini sedang kami hadapi, kami tetap dimampukan untuk bersaksi akan karya kasih Kristus kepada sesama kami. Biarlah kiranya Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada kami senantiasa memberikan kami penghiburan, agar kami tetap mampu melihat bahwa Tuhan hadir, Tuhan membimbing, dan Tuhan yang senantiasa menopang kami. Dan kami juga tetap memiliki keyakinan bahwa Roh Kudus juga yang senantiasa memperlengkapi kami, menyertai kami, untuk kami boleh hadir bagi sesama kami, memberikan kehidupan melalui setiap pertolongan dan kepedulian yang kami nyatakan kepada mereka. Ajar kami pula untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran, agar apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mempersaksikan Tuhan, bukan demi kepentingan diri kami pribadi. Kami saat ini juga berdoa, biarlah kiranya Engkau juga hadir dalam pergumulan umat, baik dalam pergumulan sakit penyakit, pemulihan dari sakit, atau ketika umat Tuhan sedang mengalami situasi kejenuhan karena sakit menahun yang dialami, atau karena konflik yang tak kunjung kembali baik, atau situasi hampir menyerah karena jawaban doa yang senantiasa dipanjatkan seolah tidak mereka dengar, tidak nyata dalam kehidupan mereka. Tapi biarlah kiranya
dalam berbagai macam pergumulan yang sedang dihadapi, umat Tuhan boleh tetap berpengharapan kepada Kristus. Kami juga memohon biarlah pertolongan Tuhan, belas kasih Tuhan boleh dinyatakan kepada mereka. Kami juga berdoa dalam setiap pergumulan umat yang berjuang untuk pekerjaan yang lebih baik, situasi keuangan keluarga yang juga lebih baik, perjuangan untuk boleh menyelesaikan studi, atau di dalam penantian akan pasangan hidup, penantian akan hadirnya buah hati di tengah-tengah keluarga, bahkan berbagai macam pergumulan yang lain. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau juga yang senantiasa menopang, menguatkan, dan memampukan mereka untuk tetap melanjutkan hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, agar mampu terus menyatakan saksi akan karya kasih Tuhan dalam berbagai hal yang terus dikerjakan. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan juga mampu untuk mempersembahkan diri kami, untuk kami boleh mempersembahkan apa yang kami miliki yang sebetulnya berasal dari Tuhan. Kami boleh mempersembahkan diri kami, apa yang kami miliki, dengan persembahan yang terbaik, sehingga dalam keberadaan kami boleh juga untuk mempersaksikan Kristus. Kami boleh terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami saat ini juga berdoa, mengucap syukur ketika dalam kebaktian Pentakosta yang kami peringati hari ini, kami boleh memberikan persembahan syukur tahunan kami sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan yang dicurahkan dalam setiap kerja atau usaha yang kami lakukan. Biarlah persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan juga berkenan di hadapan Tuhan, boleh terus mewartakan dan melanjutkan kebaikan dan kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau yang terus memulihkan bangsa dan negara kami, baik dari pandemi COVID-19 atau sektor-sektor yang terdampak karena pandemi COVID-19. Biarlah kiranya ya Bapa, setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam mengupayakan kebaikan bagi negeri ini boleh memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga mereka mengupayakan apa yang baik yang mendatangkan damai sejahtera bagi negeri ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami situasi bencana atau duka cita atau berbagai pergumulan yang dialami oleh saudara sebangsa dan setanah air. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau juga hadir ketika mereka memulihkan kehidupan mereka pasca bencana, ketika mereka harus melanjutkan kehidupan tanpa orang-orang yang mereka kasihi oleh karena tragedi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau juga yang memberikan topangan, kekuatan dan penghiburan. Kami percaya Engkau juga senantiasa membimbing dan beserta dengan mereka. Pakailah kami juga untuk hadir melalui cara dan peran yang mampu kami lakukan, sehingga keberadaan Tuhan juga boleh dirasakan oleh mereka melalui cara dan peran yang kami lakukan untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Amin. Hari Minggu Pentakosta, selain dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus, juga menjadi kesempatan untuk mengungkap syukur umat pada Tuhan atas segala pemeliharaannya di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan jemaat. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan 16 ayatnya 10. Kemudian, haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang engkau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Karena itu, sambil bersyukur atas karunia dan karya Roh Kudus, marilah kita pun sekarang menyerahkan persembahan syukur tahunan kita untuk Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Mari kita bawa yang terbaik kepada Tuhan dengan berlandasan firman-Nya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawarikh 29 ayatnya 17a. Karena itu, masih beribadah secara online, Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan syukur mingguan maupun persembahan syukur tahunan dengan cara mentransfer ke rekening gereja seperti yang tertera di bawah ini. Tuhan, dalam rasa syukur kami hantarkan persembahan terbaik kami. Mampukanlah kami untuk selalu mengingat kasih setia Tuhan dalam setiap persembahan yang kami serahkan, sehingga kami senantiasa berupaya untuk dapat memberikan yang lebih baik di setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama-Mu, Tuhan sumber segala berkat, kami telah berdoa. Amin. Apinya
dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus untuk mewartakan kasih-Nya pada dunia. Syukur kepada Allah. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amanat untuk turut serta dalam mencegah penularan COVID-19 di lingkungan gereja dilaksanakan oleh Tim Gunsa Peduli COVID-19 atau disingkat TGPC 19, yaitu dengan menyelenggarakan rapid test dan swab antigen bagi para pelayan kebaktian dan multimedia, baik dalam pembuatan rekaman ibadah, penyelenggaraan ibadah live streaming, maupun untuk para pelayan kebaktian pernikahan sejak bulan September 2020 sampai saat ini. Hampir 35% persembahan anggota jemaat dan simpatisan untuk pelayanan TGPC 19 digunakan untuk pemeriksaan swab antigen. Dan selama 7 bulan telah terpakai 95 juta rupiah dari total dana yang terkumpul sebesar 278 juta rupiah. Pada saat ini, seluruh dana persembahan TGPC 19 telah tersalurkan melalui pelbagai bentuk pelayanan, antara lain pelayanan screening COVID-19, tolong-menolong sesama anggota jemaat dan simpatisan, maupun pelayanan untuk masyarakat dan lembaga-lembaga di luar gereja, juga pelayanan mendukung program pemerintah dalam menyelenggarakan vaksinasi. Mari kita doakan agar apa yang diperlukan dapat dicukupkan seturut kemurahan Allah. Dan pelayanan Tim Gunsa Peduli COVID-19 menjadi saluran berkat Tuhan, baik bagi jemaat maupun masyarakat. Apabila saudara-saudara tergerak untuk menyalurkan berkat Tuhan melalui pelayanan Tim Gunsa Peduli COVID-19, saudara dapat menyalurkannya ke rekening gereja BCA 39130022268 dengan keterangan TGPC 19. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22-23. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK.